Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama. Mudah-mudahan nanti di dalam pembelajaran ini kita selalu diberikan kemudahan dan juga kemanfaatan di dalam belajar ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja mari kita belajar pada pagi hari ini, yaitu tema 4 sub 1 dan 2 tentang reklame. Mari kita simak penjelasan dari guru-guru kelas 6. Silakan. Anak-anak, pada hari ini Bu Husna akan menjelaskan tentang pelajaran tematik tentang reklame. Tahukah anak-anak, reklame itu apa? Reklame merupakan media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Nah, itu adalah reklame. Ya, kemudian jenis-jenis reklame, ada poster, iklan, baliho, plakat, spanduk, selebaran, buklet, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sifat reklame ada 2. Yang pertama komersial, yang kedua non komersial. Sekarang pengertian dari sifat reklame yang komersial itu apa? Komersial berarti digunakan pedagang untuk menawarkan barang, ya, sehingga masyarakat nanti membeli produk yang ditawarkan. Itu adalah komersial. Sedangkan non komersial yang nomor 2 anak-anak, yaitu reklame yang digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal, misalkan pencegahan COVID-19. Nah, jadi kalau di pinggir jalan ada reklame yang menyuruh kita untuk menjaga atau untuk ikut serta dalam pencegahan COVID-19 atau menjaga kebersihan, itu termasuk non komersial. Berikutnya anak-anak tentang ciri-ciri reklame. Ciri-ciri reklame ada 4. Yang pertama, isi reklame atau tulisannya itu harus singkat, jelas, mudah dimengerti. Ya. Yang kedua, bahasa reklame harus betul-betul menarik sehingga masyarakat sangat antusias untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang nomor 3, dalam reklame harus disertakan ilustrasi yang sangat menarik. Misalkan ada gambar-gambar seperti ini anak-anak, ya. Ini merupakan ilustrasi, ya. Jadi para pembaca nanti bisa lebih memahami apa maksud dari yang kita inginkan. Ciri-ciri reklame yang nomor 4, reklame harus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi misalkan ya, sekarang Bu Husna berada di Kecamatan Sukodono. Di sini ada dukung P3, misalkan ini ya. Nah, nanti di tempat lain gambar seperti ini nanti pasti ada. Kenapa seperti itu anak-anak? Biar masyarakat lebih paham tentang apa yang kita inginkan. Ini satu misal ya, ada baliho seperti ini, dukung PD ini ya. Ini dilihat seperti ini. Anak-anak, ayo memilih untuk Sidoarjo. Misalkan ini memilih bupati yang akan datang, ya. Ada tulisan seperti ini. Ini nggak hanya di Kecamatan
Sukodono saja, tetapi beberapa kecamatan selain Sukodono harus ada baliho atau reklame seperti ini diulang biar masyarakat tahu tentang apa yang diinginkan pemerintahan kita. Itu anak-anak ya. Nah, itu tadi Bu Husna menjelaskan tentang pengertian reklame, kemudian sifat-sifat reklame, ciri-ciri reklame yang baik dan benar. Untuk berikutnya anak-anak, para guru kelas 6 ya, Bapak Ibu guru kelas 6 akan menjelaskan tentang apa itu spanduk, apa itu selebaran. Pokoknya di sini nanti jenis-jenis reklame akan dijelaskan sedetail mungkin sehingga anak-anak lebih paham tentang reklame. Dari Bu Husna akan dilanjutkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Oke anak-anak, kali ini Bu Eni akan menjelaskan tentang spanduk dan baliho. Oke, pertama spanduk dulu. Spanduk adalah kain yang direntangkan yang berisi slogan, propaganda, berita yang perlu diketahui secara umum oleh masyarakat. Nah, bahan atau media dari spanduk biasanya berupa kain, tetapi zaman sekarang mengingat kain itu mungkin lebih mahal harganya, jadi medianya diganti menjadi banner biasanya. Oke. Kemudian spanduk ini biasanya dipasang di tempat-tempat umum. Oke, itu spanduk. Kemudian yang kedua baliho. Apa sih baliho? Baliho itu hampir sama dengan spanduk. Bedanya baliho itu ukurannya lebih besar. Kemudian dilihat dari segi konten. Konten dari baliho sendiri adalah imbauan. Nah, imbauan. Misalkan seperti di sebelahnya Bu Eni ini bisa dilihat. Nah, ini waspada dan hindari penyebaran COVID-19. Ini termasuk baliho. Oke. Kemudian ada lagi yang lebih besar. Oke, ada lagi yang lebih besar. Kalau spanduk, nah ini seperti ini. Nah, itu juga termasuk baliho. Kalau spanduk itu biasanya dipasang di depan-depan kios atau toko-toko. Isi dari spanduk itu adalah menawarkan barang-barang yang dijual. Seperti di depan warung makan, nah itu sedia. Nah, sedia nasi pecel atau apapun ya, yang terutama itu menawarkan barang yang dijual. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, sudah paham ya tentang spanduk dan baliho. Oke, berikutnya yakni masalah selebaran dan buklet akan dijelaskan oleh Bu Lili. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, melanjutkan dari penjelasan Bu Eni tadi. Oke, kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang selebaran dan buklet. Selebaran yaitu lembaran kecil hasil cetakan. Biasanya bisa dilipat ataupun tidak. Tujuannya yaitu promosi, mempromosikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Contohnya, lah ini, Bu Lili memiliki selebaran. Yang ini yaitu selebaran yang tidak bisa dilipat karena hanya satu halaman. Oke. Terus ini juga Bu Lili punya. Nah, ini selebaran yang bisa dilipat menjadi 2. Oke, dilipat menjadi 2. Terus juga ada selebaran yang bisa dilipat menjadi 3. Nah, seperti ini. Karena dalam satu halaman, satu lembar bagian depan itu memiliki 3 kolom atau 3 halaman. Ya, itu adalah selebaran.
berupa lembaran, hanya lembaran ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya buklet. Buklet yaitu buku kecil berupa panduan. Oke, panduan apa Bu? Bisa panduan untuk membuat sesuatu, atau saat orang tua kalian membeli barang elektronik, ya, biasanya itu di dalamnya kardus itu ada buku panduannya, ya itu adalah buklet. Nah contoh, Bu Lili maaf belum bisa memberikan contoh yang real. Nah contohnya seperti ini. Ini adalah buklet. Paham ya anak-anak nggih? Tahu bedanya selebaran sama buklet? Kalau selebaran berupa lembaran, kalau buklet berupa buku. Tapi bukunya tidak sebesar atau setebal buku pelajaran kalian. Hanya terdiri beberapa halaman saja. Oke anak-anak? Alhamdulillah. Untuk berikutnya, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Brian. Baik, selanjutnya adalah plakat. Plakat adalah tulisan yang dipasang di tempat umum. Bedanya apa plakat dengan yang lain? Plakat biasanya berada pada suatu benda. Bisa dibilang menyesuaikan atau berbentuk kecil plakat itu. Bisa jadi plakat berbentuk persegi panjang, seperti yang contohnya ada di piala. Jadi plakat pada piala biasanya terletak di bawah, berbentuk persegi panjang dengan bahan yang menyesuaikan, bisa kertas, bisa berupa besi atau lempengan besi yang lebih tipis. Jadi kesimpulannya, plakat biasanya diletakkan di tempat-tempat umum, berisi tulisan kecil, himbauan kecil, atau keterangan kecil. Bisa jadi juga seperti ini. Nah, biasanya anak juga menemukan ini pada tempat-tempat umum, bukan? Yang bisa berarti pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, bahkan tangga darurat. Seperti halnya rambu-rambu, dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang stop, lalu juga bisa piala, seperti contohnya tadi. Dan yang ketiga berupa di palang-palang pintu. Biasanya palang ini berarti dilarang masuk karena ada kegiatan warga seperti itu, ada kerja bakti, atau dan lain sebagainya. Jadi palang ini multifungsi, bisa dilihat dari bahannya, biasanya terbuat dari besi, kertas, dan segala macam, tapi ukurannya lebih kecil dan menempel pada benda. Yang kedua, yaitu adalah poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf atau tulisan di atas sebuah kertas atau media lainnya. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah jika poster ada tulisan dan gambar. Kalau hanya tulisan itu berarti slogan, tapi kalau lengkap ada tulisan, ada gambar, itu berarti poster. Contohnya bisa jadi seperti ini. Bisa berbentuk berdiri maupun vertikal atau horizontal, ya itu. Bisa jadi ini atau ini ya. Jadi poster itu lengkap, ada gambar, ada tulisan. Isinya bermacam-macam, kontennya bermacam-macam, bisa himbauan, bisa ajakan, atau promosi. Karena poster ini sifatnya lebih umum. Oke? Contohnya seperti ini, pendidikan untuk pendidikan. Ada gambarnya, ada tulisannya. Ada juga jagalah kebersihan. Ada gambarnya, ada tulisannya. Dan yang ketiga juga ada berupa himbauan seperti tanam 1000 bunga. Ada tulisannya, ada gambarnya. Jadi tidak hanya gambar atau tidak hanya tulisan, tapi lengkap. Ada tulisan, ada gambar. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Pak Brian mengenai plakat dan poster. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran di pagi hari ini sudah selesai, yaitu tentang tema 4 sub 1 dan 2 tentang reklame. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa mendapatkan kemanfaatan bagi kita semua dan juga untuk kalian semua. Baiklah anak sekalian, sebelum kami akhiri, mari kita selalu menjaga kesehatan kita. Mari kita jaga keilmuan kita agar selalu bisa membawakan keberkahan bagi kita semua. Belajar
Dengan MI Tarbiyatus Syarifah, semua pembelajaran terasa lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.